Oke, halo semua. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sebenarnya ada di bawah kaki kita tiap hari, tapi mungkin jarang kepikiran, yaitu litosfer. Yap, kita bakal bongkar abis soal kulit planet kita yang super aktif dan gak bisa diam ini. Siap? Yuk kita mulai. Kalian pernah nggak sih lagi enak-enak duduk, tiba-tiba berasa ada goyangan dikit? Atau mungkin lihat di berita ada gunung meletus? Pasti langsung kepikiran kan, ini sebenarnya ada apaan sih di bawah sana? Nah, rasa penasaran itu yang bakal jadi pemandu kita hari ini. Kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Dan kekuatan yang kita omongin ini bukan cuma cerita di buku pelajaran loh. Lihat aja gambar ini. Ini dampak nyata dari letusan Gunung Sinabung. Ini jadi pengingat yang kuat banget kalau planet kita ini tuh hidup dan punya tenaga super besar yang terus-terusan ngebentuk dunia kita. Oke, pertanyaannya sekarang. Kenapa? Kenapa kok kayaknya di Indonesia sering banget kejadian ginian? Jawabannya itu ada di lokasi kita yang spesial banget di peta dunia. Coba kita lihat lebih dalam ya. Coba deh bayangin, ada 3 piringan raksasa yang nggak pernah berhenti gerak, saling dorong, saling gesek. Nah, Indonesia itu persis ada di tengah-tengah pertemuan mereka. Inilah alasan utama kenapa negara kita jadi salah satu wilayah paling aktif secara geologis di dunia. Dan semua drama ini panggung utamanya ya di lapisan terluar bumi. Biar bener-bener paham, kita harus turun ke bawah nih. Kita bakal coba kupas planet kita ini lapis demi lapis, kayak lagi ngupas bawang bombay raksasa. Dan inilah dia bintang utama kita hari ini, litosfer. Anggap aja ini kayak cangkang telurnya planet kita. Keras, kaku, tapi ya itu bisa retak dan bisa gerak. Di lapisan inilah semua fenomena yang kita rasain, gempa, gunung meletus, bermula. Litosfer yang kita injek ini ternyata cuma kulit luarnya doang loh. Tepat di bawahnya ada mantel. Ini lapisan batuan panas yang geraknya kayak karamel kental gitu. Makin dalam lagi, ada inti luar yang cair. Dan di pusatnya, ada inti dalam yang padat dan panasnya, sepanas permukaan matahari. Nah, panas dari inti inilah yang jadi mesin raksasa penggerak semuanya. Nah, yang seru, cangkang bumi ini tuh nggak sama rata. Ada 2 jenis utama. Ada kerak benua, tempat kita tinggal, yang tebal tapi lebih ringan. Terus ada kerak samudra, yang ada di dasar laut. Ini lebih tipis tapi lebih padat dan berat. Nah, karena beda berat inilah, pas mereka ketemu, kerak yang lebih padat, yaitu kerak samudra, cenderung nyelusup ke bawah. Dan ini kunci dari banyak banget fenomena geologi. Oke, kita udah tahu strukturnya. Terus, apa dong yang bikin kerak bumi ini gerak-gerak, kelipet, sampai patah? Jawabannya, ada tenaga super kuat dari dalam bumi. Tenaga dari dalam ini namanya tenaga endogen. Gampangnya, ada 2 aktor utama di sini. Pertama, tektonisme. Ini tuh gaya dorong dan tarik antar lempeng. Kedua, vulkanisme, alias magma panas yang berusaha keluar ke permukaan. Dua-duanya ini arsitek utama yang ngebentuk muka bumi kita. Dan ini dia hasil kerja mereka. Kalau lempengnya saling dorong pelan-pelan, kerak bumi itu bisa keriting gitu, ngelipet kayak karpet yang kita dorong, akhirnya jadi pegunungan. Tapi kalau tekanannya terlalu kuat dan tiba-tiba kerak buminya patah. Nah, retakan raksasa inilah yang kita sebut patahan. Ini semua bukan teori doang loh, ini beneran ada di sekitar kita. Pemandangan keren di Pegunungan Tengger itu hasil lipatan kerak bumi. Sementara itu, patahan Semangko yang ngebelah Sumatera dan patahan Lembang dekat Bandung itu bukti nyata adanya retakan raksasa yang masih aktif sampai sekarang. Nah, semua pergerakan tadi, lipetan, patahan, itulah yang akhirnya kita rasain sebagai fenomena alam yang kadang bikin kaget, dimulai dari gempa bumi. Coba deh iseng-iseng buka situsnya BMKG. Kita bakal lihat sesuatu yang lumayan mencengangkan. Gempa itu udah kayak menu harian buat Indonesia. Hampir tiap hari, di salah satu sudut negeri ini ada energi dari dalam bumi yang lepas dan kita rasain sebagai gempa. Entah itu gempa tektonik gara-gara lempengnya geser, atau gempa vulkanik yang jadi alarmnya gunung berapi. Jadi, gimana sih gempa itu kejadiannya? Coba bayangin ya, ada retakan di bawah tanah. Titik di mana batuannya patah pertama kali itu namanya hiposentrum. Disitulah pusat energinya. Terus energi itu nyebar ke segala arah kayak riak di air. Nah, titik di permukaan yang persis di atas hiposentrum itu namanya epicentrum. Tentu aja, makin dekat kita sama epicentrum, goyangannya bakal makin kencang. Selain getaran, ada satu lagi cara tenaga endogen ini unjuk gigi, yaitu lewat vulkanisme. Ini adalah momen pas magma yang super panas dari perut bumi
akhirnya nemu jalan keluar dan muncrat ke permukaan. Dan cara keluarnya itu beda-beda loh. Ada yang meledak, duar gitu. Ada juga yang cuma ngelega santai, tergantung dapur magma di bawahnya. Dan angka ini nunjukin betapa ramainya dunia vulkanik di Indonesia. Kita punya 129 gunung berapi aktif. Inilah kenapa Indonesia itu dapat julukan bagian dari cincin api Pasifik, atau yang kerennya disebut Ring of Fire. Tinggal di zona yang super aktif kayak gini, tuh ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, resikonya gede banget. Tapi di sisi lain, ternyata ada berkah yang luar biasa melimpah. Oke, kita bahas sisi seramnya dulu ya risikonya. Tinggal di atas panggung geologi yang nggak bisa diem ini artinya kita harus selalu waspada dan siap siaga. Ancaman gempa bumi, letusan vulkanik, dan juga tsunami itu udah jadi bagian dari realita kita. Ini adalah konsekuensi langsung dari posisi negara kita yang diapit sama lempeng-lempeng aktif itu. Tapi jangan salah, di balik semua risiko itu ada juga sisi baiknya. Sisi yang jadi berkah luar biasa buat kita. Kekuatan yang sama yang bisa merusak ternyata juga jadi sumber kekayaan yang gak ada habisnya. Proses geologi yang sama selama jutaan tahun itu kerja kayak lift raksasa yang ngangkut semua mineral berharga dari perut bumi ke permukaan. Emas, tembaga, timah, bahkan sumber energi kayak minyak dan gas, semua itu hadiah dari aktivitas bumi ini. Tanah kita yang subur banget itu juga berkat abu vulkanik. Jadi ya, inilah paradoksnya. Ada risiko besar, tapi anugerahnya juga nggak ternilai. Jadi, intinya, kita ini tinggal di planet yang hidup. Dia terus bergerak, bernafas, dan berubah. Kita nggak akan pernah bisa menghentikannya. Jadi pertanyaannya bukan lagi gimana cara ngelawan, tapi gimana cara kita bisa paham dan beradaptasi biar bisa hidup bareng sama kekuatan dahsyat ini. Nah, itu pertanyaan buat kita renungin sama-sama. Terima kasih sudah menyimak.